Di grup itu banyak yang posting soal penelantaran penumpang. Nggak pernah ada sejarahnya Haryanto nelantarin penumpang. Kamu kalau ngeliat nelantarin penumpang tuh lihat ada pengurusnya nggak di situ, ada agennya apa nggak di situ. Lawang agennya masih di situ kok telantarin. Telantarin tuh kalau kamu beli nungguin di loket terus gue tinggal pergi, Pak tunggu sendiri ya bisa ya, gue pengen pulang gitu misalnya. Itu baru nelantarin. Lah orang kantor di situ, agen di situ nemenin dia seberangkatnya. Kok dibilang nelantarin? Mas gimana tanggapannya soal berita penumpang yang tertinggal di tol Cipali? Gak ada. Gue tadi sempat ngikutin nanyain tujuannya Cilacap. Emang pernah HR buka Cilacap? Gue males ngonter-ngonter begituan, biarin aja. Sesuka mereka mau bikin berita apaan. Buat gue mudik kali ini udah luar biasa. Luar biasa melelahkan dan luar biasa sukses dibandingin 2 tahun kemarin. Cuma memang karena masanya aja terlalu banyak, nggak keurai. Makanya komplainan 1-2 yang gue anggap karena nggak nyaman, gue anggap nggak penting lah. Karena buat gue prioritas ketika harus mudik itu mengantarkan penumpang sampai tujuan, bukan soal bikin mereka nyaman, tapi bikin mereka berangkat bisa lebaran di rumah. Itu poin pentingnya. Mereka mau sadarin ya syukur, nggak sadarin ya sudah. Haryanto gak ada pelayanan pas hari H. Habis sholat id tadi ada yang ke arah timur. Kalau ke arah barat nggak ada. Saran dan solusi untuk kedepannya gimana mas? Kedepannya apaan? Kalian ini baru kenal dunia transportasi setahun ini tuh? Apa berapa tahun? Pernah ngikutin mudik 2018, 2019, 2017, 16, 15, 14. Harus mudik lah kayak gini sih mas. Tiap tahun yang namanya harus mudik pasti begini. Hanya saat ini dramanya luar biasa ya, karena itu jumlah pemudiknya yang 2 kali lipat dibandingkan sejarah pemudik terbanyak ini masih 2 kali lipat. Pelayanan bermakna untuk Mas Rian dari mudik 2020 enggak, biasa aja, sama aja. Semua siklusnya berjalan dengan baik. DR telat 28 jam, kok 28 jam? Yang 48 jam aja ada kemarin. Mas kemarin kok sering transit di terminal Pasar Jumat? Ya karena yang terminal induknya itu. Untuk Pinang kan cuma ampiran aja. Terminal lintas. Pernah mas 2018 juga. Karena biasa aja. Terminal yang menurut Mas Rian harus jadi percontohan terminal lain yang amburadul. Gak bisa, gak ada terminal percontohan buat gue. Karena terminal itu semakin banyak masanya, semakin banyak bisnya, semakin banyak lintasannya, pasti semakin amburadul. Karena pekerjaannya juga semakin banyak. Gak mungkin kita mau bilang Polres bersih, rapi, Kalideres berantakan. Bila Polres sama Kalideres bisa berapa per hari mas? Kalideres itu tiap hari nampung bis 3 kali lipat lebih banyak daripada Polres. Jadi nggak mungkin mau ngebandingin. Begitu juga Kampung Rambutan dan lain-lain. Makanya kategori terminal terbaik ini dari mana? Gitu? Dari apa? Jadi kalau nanyanya ke gue, terminal terbaik buat gue yang semakin lunak, semakin fleksibel, baik sama bisnya maupun sama penumpangnya. Okupansi bus air dulu
setahun ya ntar lah, nunggu Desember. Pulau Gebang terminal terbaik. Iya karena sepi kan, gue tadi udah bilang. Semakin sedikit bisnya, semakin rapi terminalnya. Jadi patokannya gimana? Kalau menurut kamu terbaik berarti ya terminal yang sepi yang kamu masuk. Assalamualaikum, mohon maaf. Iya Mas Husni, sama-sama, minal aidin wal faizin Mas. Ya Allah. Pariwisata ikut melayani pemudik harus ikut jalan PHK Mas? Enggak juga. Kemarin banyak wisata-wisata yang dipinjam sama teman-teman. Sama teman-teman agen. Banyak. Pemerintah kan tadinya bikin larangan tuh. Pernah gue posting gak sih yang bis pariwisata dilarang ngangkut pemudik. Jadi yang mudik pariwisata harus akap, pariwisata nggak boleh. Begitu jumlah pemudiknya gila, dicabut tuh. Bis pariwisata se-Jawa kirim Jakarta semua. Masih nggak kebendung penumpang, gila. Tahun ini luar biasa banget. Kejauhan Sukabumi belum. Ntar nunggu ada tol lah mungkin. Mas tadi ada yang komplain tuh masalah tiket dinaikin Parwis, gak dapat makan bayar 420. Kan tadi gue udah bilang ya di awal ya. Semua kekacauan kayak gini nih harus mudik. Prioritas kita mengantarkan pemudik bisa lebaran di rumah. Segala macam ketidaknyamanannya, kekurangannya wis udah nggak mikir lah gue. Kalau untuk harus mudik kayak gini. Jadi kalau lu kerja itu ada standar operasional mana yang harus diutamakan lebih dulu gitu. Kalau emang yang poin kedua, poin ketiga nggak bisa diperjuangkan, poin kesatunya harus bisa diperjuangkan. Nggak mungkin bisa ibaratnya lu mau sempurna banget 100%.